At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. Ini adalah cuplikan siaran terkait konferensi Bretton Woods yang berlangsung antara 1 hingga 22 Juli 1944. Konferensi yang dihadiri oleh 730 perwakilan itu menjadi pijakan perumusan kebijakan finansial global pasca Perang Dunia Kedua. Selain melahirkan lembaga seperti Bank Dunia dan IMF, pertemuan itu juga punya satu keputusan penting, yakni terkait penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia. Kala itu sistem pembayaran diputuskan berdasarkan dolar AS yang kemudian dikonversikan ke semua mata uang lain. Adapun kala itu dolar AS sendiri dipatok nilainya dengan emas, di mana 1 ons emas dianggap setara bernilai 35 US dollar. Sebagai mata uang utama dunia, sebagian besar transaksi internasional dilakukan dalam mata uang dolar AS. Hingga kini, dolar AS masih menjadi mata uang yang dikdaya. Hampir 90% perdagangan nilai tukar di seluruh dunia melibatkan dolar AS. Menariknya, sejak tahun 1990-an mulai banyak mata uang yang diproyeksikan sebagai pengganti dolar AS. Yen yang menjadi mata uang Jepang misalnya pernah digadang-gadang menuju ke sana ketika ekonomi Jepang menghajar AS di tahun-tahun tersebut. Belakangan, seiring kebangkitan ekonomi Tiongkok, banyak orang yang mulai meraba-raba akankah yuan milik Tiongkok menjadi pengganti dolar AS selanjutnya. Fenomena ini nyatanya juga mulai terjadi dalam tataran yang lebih sempit, utamanya dalam perdagangan bilateral antara negara. Beberapa waktu lalu misalnya, ramai dipergunjingkan kebijakan Bank Indonesia yang akan menerapkan Local Currency Settlement atau LCS dengan Tiongkok. Mekanisme LCS ini membolehkan perdagangan bilateral antar dua negara dilakukan dengan mata uang lokal, tergantung pada yurisdiksi mana yang dijadikan tempat settlement transaksi tersebut. Uniknya lagi, di luar Tiongkok, BI ternyata telah memiliki kesepakatan skema dengan sejumlah negara lain, yakni Jepang, Malaysia, dan Thailand. Di sini menariknya, bukan tidak mungkin sinyal keinginan Indonesia untuk melepaskan diri dari dominasi dolar AS ini dapat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Benarkah akhirnya Indonesia di bawah Presiden Jokowi dinilai ingin melepaskan diri dari dominasi mata uang yang dijuluki sebagai greenback itu? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Adanya tendensi dari Indonesia untuk melepaskan diri dari dominasi dolar AS ini boleh jadi disebabkan oleh sejumlah faktor. Selain karena dolar AS dinilai makin hari semakin melemah, faktor politis bisa juga mempengaruhi. Anggapan bahwa dolar AS makin hari makin melemah ini telah banyak dibahas oleh para ahli ekonomi. Salah satunya adalah Profesor Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Harvard University, Kenneth Rogoff, dalam tulisannya di The Guardian. Kurang lebih, Rogoff berpendapat bahwa dominasi dolar AS pada suatu hari nanti bisa tergeser oleh mata uang besar lainnya, yakni renminbi atau RMB milik Tiongkok. Wait, tadi yuan, sekarang renminbi, bedanya apa ya? Well, buat yang belum tahu, mata uang resmi Tiongkok disebut renminbi. Sementara yuan adalah sebutan untuk unit of account atau unit nilai dalam ekonomi dan sistem finansial. Ibaratnya kalau di AS, setiap harga barang akan dinilai dalam dolar, bukan Federal Reserve Note atau US Bank Notes. Sementara di Tiongkok, harga barang dinilai dalam yuan dan bukan renminbi. Kembali ke soal mengganti dolar AS. Persoalannya juga makin menghangat karena pemerintah Tiongkok disebut tengah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bisa semakin mengancam tata dolar AS. Salah satunya adalah mata uang digital resmi dari Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC yang merupakan Bank Sentral Tiongkok. Salah satu kelebihan renminbi lainnya yang disebutkan oleh Rogoff adalah fleksibilitas yang dimilikinya.
Bahkan pada tahun 2016, IMF telah memasukkan renminbi sebagai salah satu mata uang dalam special drawing rights yang merupakan aset cadangan internasional untuk melengkapi cadangan negara-negara anggotanya. Tidak hanya dari sisi ekonomi dan kebijakan, situasi politik antar negara yang terjadi disebut juga bisa memperburuk dominasi dolar AS. Pasalnya mengacu pada sebuah artikel di The Economist, AS sempat menggunakan mata uang ini sebagai senjata diplomatik, khususnya di era Presiden Donald Trump. Kala dipimpin Trump, AS kerap mengobarkan peperangan finansial terhadap negara-negara lain seperti Rusia, Iran, Irak, dan sebagainya. Pada tahun 2018 misalnya, sebuah perusahaan aluminium asal Rusia, Rusal, hampir bangkrut akibat sanksi dari AS. Trump disebut memblokir akses perusahaan-perusahaan Rusia ke greenback milik Bank Sentral AS, The Fed. Akibatnya, banyak transaksi perusahaan tersebut yang menggunakan dolar, macet, dan tidak terselesaikan. Keluhan atas penggunaan dolar sebagai senjata diplomatik ini juga pernah disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia akhirnya terpaksa mengadakan skema-skema transaksi dan perjanjian dengan negara lain tanpa menggunakan mata uang dolar. Kondisi inilah yang disebut sebagai hegemoni dolar, mengacu pada tulisan Carla Norlov. Sementara John J. Mearsheimer, seorang profesor politik dari University of Chicago, menyebutkan bahwa negara bisa menggunakan kekuatan materialnya atau material power, seperti kemampuan ekonomi, untuk memaksimalkan kekuatannya dalam upaya menuju status hegemon. Bukan tidak mungkin upaya AS untuk menjaga hegemoninya dengan menggunakan dolar AS sebagai senjata diplomatik membuat banyak negara akhirnya merasa was-was bila masih bergantung pada greenback, termasuk Indonesia. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah apakah mungkin pemerintahan Presiden Jokowi menggeser dominasi dolar di Indonesia? Faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya memang bisa saja menjadi alasan bagi Indonesia untuk menggeser penggunaan mata uang dolar AS yang terlalu dominan. Namun, bukan tidak mungkin BI dan pemerintahan Presiden Jokowi harus menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan apabila benar-benar ingin menggeser dominasi dolar AS. Pasalnya, seperti yang dibilang oleh Rogov, meski dominasi dolar AS mengalami penurunan, mata uang besar lainnya seperti renminbi belum mampu menyaingi dominasi greenback. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa hampir 80% keseluruhan perdagangan global melibatkan dolar AS. Dengan demikian, bisa dipastikan negara manapun atau mata uang manapun akan kesulitan menghadapi dominasi dolar AS. Pada akhirnya mungkin butuh event besar di dunia yang bisa menggeser dominasi dolar AS ini. Well, Bretton Woods terjadi sebagai kelanjutan dari Perang Dunia Kedua. Bukannya ingin perang itu terjadi lagi ya, tapi event-event seperti itulah yang bisa menjadi penentu. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Bisa nggak sih dominasi dolar AS dipatahkan? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.